Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 3A NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor dalam diri anak sendiri, ketiga, kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam dari anak. Solusinya yaitu hambatan yang dialami anak ketunanetraan perlu adanya intervensi dalam hal pendidikan, psikologis, dan interaksi sosial yang harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kemudian, jika anak tunanetra ataupun orang tua yang memiliki anak penyandang tunanetra mengalami disfungsi psikologis, maka penyebabnya adalah konflik di masa yang telah lalu yang belum terpecahkan. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Bagaimana cara merubah perilaku anak hambatan penglihatan yang tidak sesuai dengan perilaku pada umumnya? Satu, yaitu dilakukan terapi. Contohnya salah satu terapi adalah logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti rohani. Berarti penyembuhan atau pengobatan secara umum dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu 1. Makna pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan ataupun kebahagiaan. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta kasih. 3. Karena kehidupan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita tentang arti hidup, tetapi sebaliknya menyerahkan kepada kita untuk menemukan jawaban dengan jalan-jalan menetapkan sendiri apa yang bermakna bagi kita. Dampak ketunanetraan pada orang tua, yaitu 1. Penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. 2. Penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. 3. Perlindungan yang berlebihan. 4. Penolakan secara tertutup. 5. Penolakan secara terbuka. Nah, itu dampak-dampak ketunanetraan pada orang tua. Kemudian dampak ketunanetraan pada saudara. Jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan memiliki saudara kandung baik adik ataupun kakak,
maka juga akan memberikan dampak psikologis terhadap mereka. Nah, di antara beberapa dampak yang dirasakan oleh adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah perasaan malu karena memiliki saudara yang cacat. Kemudian dampak ketunanetraan terhadap anggota keluarga lain. Anggota keluarga lain, anak tunanetra seperti paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain, anak akan turut merasakan dampak dari hambatan penglihatannya yang dialami oleh anak. Ketunanetraan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga juga dapat berdampak terhadap perceraian. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketunanetraan yang dialami anak dapat mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Anggota keluarga yang lain juga dapat mengalami keadaan fisik atau emosional yang lebih lemah. Kemudian dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak tunanetra dianggap terkena kutukan maupun penyakit kotor karena melakukan perbuatan asusila di masa lalu, sehingga orang tua itu merasa bersalah. Hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan stres yang dialami keluarga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.